Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Kawan-kawan, kembali lagi bersama kami pada podcast HMI Komuni, yang mana di dalamnya membahas terkait banyak hal yang menarik. Tentunya yang termasuk juga pada saat ini kita akan membahas terkait bagaimana sih HMI itu berdiri di Unitri sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferry Abdul Aziz. Saya di HMI menjabat sebagai Departemen Diklat di bidang P3A. Dan alhamdulillah di sini kami menghadirkan pemateri yang cukup luar biasa, yang mana beliau di HMI sendiri pernah menjabat sebagai Ketua Umum pada periode kedua dari berdirinya HMI. Sebelumnya bisa diperkenalkan? Ya, baik, terima kasih Mas Ferry. Luar biasa. Ya, nama saya Dodi Setiawan. Sebenarnya bukan hanya persoalan menjadi ketum, tetapi sebagai bagian dari saksi peristiwa berdirinya Komuni. Sehingga kesempatan ini saya mewakili teman-teman yang lain sebagai penyambung lidah untuk bercerita bagaimana kisah berdirinya HMI Komuni, kurang lebih begitu. Ya. Baik Pak, terkait dengan tema yang akan kita angkat, yang mana temanya itu berdirinya HMI Komuni di Unitri, dan Bapak termasuk dalam pelopor atau bagaimana ceritanya terkait HMI itu berdiri di Unitri sendiri. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang untuk kisah atau cerita tentang berdirinya komisariat di Unitri itu panjang sebenarnya. Cuma kalau diringkas, disingkat, setidaknya ada 3 fase lah sebagaimana sejarah HMI pada umumnya. Yang pertama itu fase persiapan ya, fase persiapan. Kemudian fase kedua tentu berdirinya komisariat itu sendiri. Fase ketiga tumbuh kembangnya sampai hari ini. Nah, oleh karena itu, memulai cerita itu tentu kita harus flashback terhadap memori yang sudah lama tersimpan. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya disclaimer dulu gitu ya. Sejarah peristiwa tentu ini dalam perspektif saya, dalam jangkauan ingatan saya, karena itu sudah sekitar 20 tahun silam. Oleh karena itu, apa yang akan saya sampaikan tentang sejarah Komisariat Unitri, tentu apa yang saya ingat, yang saya lihat, yang saya tahu pasti. Di luar itu, mungkin bisa dilengkapi dengan teman-teman yang juga sebagai pelaku sejarah, saksi sejarah, seperjuangan dengan saya pada saat itu. Nah, awal mulanya ide untuk mendirikan Komisariat Unitri itu dari senior-senior saya yang telah terlebih dahulu ada di Unitri. Singkat cerita begini, Unitri menjadi universitas itu tahun 2011. Mohon maaf, tahun 2001. 2001. Ya, tahun 2001. Nah, tahun 2001 itu Unitri sudah banyak mahasiswa gitu ya, sudah banyak mahasiswa. Nah, tentu di mana ada mahasiswa pasti gitu ya, pasti ada yang namanya kader HMI. Oleh karena itu, saya sendiri baru masuk ke Unitri itu tahun 2004. Jadi saya angkatan 2004. Pada saat saya masuk, memang agak sedikit cerita ya di luar Komisariat Unitri tentunya, agak sedikit
kaget gitu ya, karena impian saya dari kampung itu sebenarnya kuliah di kampus yang besar begitu ya, kuliah di universitas negeri semisal atau swasta yang juga besar. Singkat cerita, saya ikut tes di Universitas Islam Negeri. Saya diterima pada saat itu, namun kondisi hal-hal yang lain tidak memungkinkan lanjut, saya mundur. Baru kemudian ada teman yang mengawali, memperkenalkan atau menawari saya. Ayo Cak, kalau mau kuliah ke Unitri, ya. Di mana Unitri? Ayo, ini kampus unik, ini baru berdiri di Telogomas. Nah, kebetulan teman saya itu kader HMI, namanya Amin Hidayat dari Indramayu. Cuma saya tidak tahu kalau dia HMI. Intinya dia memberikan kesempatan informasi untuk melanjutkan studi dengan beasiswa. Nah, oleh karena itu saat itu saya juga langsung merespon antusias masuk ke Unitri tahun 2004. Nah, ketika masuk ke Unitri, jangan dibayangkan Unitri sebesar sekarang ini gitu ya. Karena waktu itu masih 2-3 tahun baru berdiri, gedungnya masih letter L gitu ya, jumlah mahasiswanya pun tidak sebanyak hari ini. Sehingga ketika saya masuk, ya sebagaimana mahasiswa baru pada umumnya, saya masuk biasa, aktivitas biasa. Namun demikian saya lihat dinamika di kampus biasa-biasa saja, hanya kuliah, pulang, dan seterusnya, tidak ada aktivitas lain, terutama hal-hal yang kaitannya dengan kegiatan ekstra. Nah, pada saat itu kebetulan juga saya punya teman yang sedaerah, kemudian mengajak saya untuk LK. Apa itu LK? Latihan kader 1. Gitu. Itu untuk apa? Untuk gabung di organisasi yang namanya HMI. HMI sendiri di keluarga saya tidak asing karena om saya dan kakak-kakak saya juga HMI. Tentu saya tidak berpikir panjang, kemudian ikut untuk bergabung di HMI gitu ya, ikut LK1. Pada saat itu saya ikut LK1 di Komisariat Ekonomi Brawijaya, Komisariat Ekonomi Brawijaya. Nah, itulah cikal bakal sejarah dari berdirinya Komuni. Nah, pada saat saya ikut LK1, tempatnya di Batu, di villa gitu ya, di Komisariat Ekonomi Brawijaya tahun 2004. Saat itu saya dicari senior saya namanya Darwin Abdul Rajak. Nah, Darwin Abdul Rajak inilah senyampang pengetahuan saya, inisiator, dan juga beliau betul-betul berjuang untuk mendirikan Komisariat Unitri. Pada saat itu saya dicari ke lokasi LK. Katanya ada mahasiswa Unitri yang ikut LK di sini ya. Oh iya betul. Baru di situ saya kenal dengan Bang Darwin Abdul Rajak. Nah, mengenai profil beliau, sekarang beliau sudah menjadi dosen Universitas Muhammadiyah Ternate. Baru lulus S3 di Brawijaya, S2-nya juga di Brawijaya, S1-nya di Unitri. Singkat cerita, kenalan dengan Mas Darwin. Mas Darwin ternyata sudah terlebih dahulu masuk di HMI. Dia ikut LK-nya di, kalau nggak salah ya, di Perikanan Brawijaya, angkatan 2002. Angkatan LK-nya. Nah, ternyata setelah saya berkenalan dengan Bang Darwin, diajak ke Unitri, meskipun saya mahasiswa Unitri, tetapi tidak banyak tahu tentang siapa saja mahasiswa yang ada di Unitri, khususnya yang Muslim. Ini bukan berbicara tentang agama, tetapi karena HMI adalah organisasi berbasis Islam, maka pada saat itu saya diajak kenalan dengan teman-teman Muslim yang ada di Unitri terlebih dahulu gitu ya. Oh ini Mas Dodi yang juga kader-kader HMI terlebih dahulu ada di Unitri, LK-nya ada yang di Unmu, ada yang di Brawijaya, ada yang di ITN, bahkan ada yang di Unmer. Singkat cerita, itulah apa namanya istilahnya, titik balik mengentalnya, mengkristalnya ide untuk mendirikan Komisariat Unitri. Setelah itu kita ngobrol, akhirnya dipertemukan dengan teman-teman yang sama-sama komitmen untuk mendirikan Komisariat Unitri. Ngobrol, salah satunya yang saya ingat ada namanya Ainul Yakin, Dedi Purwanto,
Hamid Alfaris Tukan, kemudian Johnny Freddy Hahuri, tapi biasa dipanggil Ongen gitu ya. Nah, kemudian ada Jufri Titawail, kemudian ada Kuswoyo, dan seterusnya. Singkat cerita, dari situlah kemudian kita mulai berinteraksi. Namun sebenarnya yang mendorong segera gitu ya untuk Unitri, Komisariat Unitri ini berdiri sebenarnya begini. Sudah ada mahasiswa muslim yang di Unitri, tetapi jumlahnya sedikit, boleh dikata minoritas lah begitu ya. Padahal kampus Unitri di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim. Tetapi keberadaan mahasiswa muslim di Unitri itu minoritas. Atas dasar itulah kemudian kita berkumpul, dan yang unik ceritanya, pada saat itu setiap ada kegiatan-kegiatan keislaman, tidak sebagaimana sekarang begitu ya, diapresiasi, didukung, dan seterusnya, mendapatkan tempat di kampus itu. Waktu itu tidak seideal sekarang jika mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbasis keagamaan, khususnya Islam. Oleh karena itu, justru kami itu sering berkoordinasi, kalau boleh dikatakan sebagai rapat begitu ya, meskipun tidak rapat juga karena nyantai. Itu justru rapatnya di halamannya Brawijaya, di Fakultas Perikanan. Di situ ada kebun luas gitu ya, apa namanya, green areanya gitu ya, ada tempat duduknya. Kami sering berkoordinasi di sana. Mengingat teman-teman yang lain itu juga kosnya tidak di sekitar Unitri, justru kosnya banyak di sekitar Brawijaya. Akhirnya sering bertemu di situ. Nah, begitulah kisah singkat koordinasi awal gitu ya untuk mendirikan Komisariat Unitri. Diprakarsai, diinisiasi oleh Mas Darwin salah satunya. Namun beliau yang betul-betul antusias begitu ya, sampai mendatangi tempat LK saya untuk menghimpun kader-kader yang sudah ikut LK, karena Mas Darwin mengatakan ini harus dikumpulkan, ada jumlah minimum untuk mengajukan komisariat persiapan gitu. Oleh karena itu Mas Darwin menginisiasi semua dikumpulkan, memenuhi jumlah minimum untuk mengajukan komisariat persiapan. Nah, kalau nggak salah waktu itu harus minimal 25 orang. Sehingga oleh Mas Darwin dikumpulkan, jadilah 25 orang. Nah, seingat saya waktu itu Mas Darwin juga ada yang mendampingi. Antusias dan semangatnya sama. Beliau adalah Kanda Monri. Kanda Monri ini sekarang beliau dosen di FISIP Brawijaya. Tetapi waktu itu beliau dosen di Unitri, termasuk salah satu pendiri Prodi Ilmu Komunikasi di Unitri. Itu namanya Kanda Monri. Nah, sehingga Mas Darwin itu lebih banyak koordinasi dengan Kanda Monri terkait dengan persiapan secara administratif untuk mendirikan komisariat. Atas dasar itu kemudian kita mengajukan surat dengan caretaker gitu ya. Waktu itu harus dibentuk caretaker, nama-nama yang harus tercantum di dalam pengajuan surat secara administrasi ke cabang, siapa yang menjadi tim caretaker di dalamnya. Nah, itu 5 orang didampingi 1 orang dari cabang. Sesuai SK, kalau saya tidak salah ingat ya, itu SK pertama kali komisariat persiapan itu keluar tanggal 8 Oktober 2005. Dan di situ tercantum 5 caretaker. Salah satunya ya, 5 orang itu Mas Darwin Abdul Rajak, kemudian Ainul Yakin Juhudi, kemudian Dedi Purwanto, kemudian Nur Hakim, dan saya sendiri. Nah, tentu yang keenam adalah kalau nggak salah Kabid PAO ya, bagian organisasi memang waktu itu Mas Haryanto. Nah, di dalam SK Komisariat Persiapan itulah tercantum nama-nama orang itu, 5 caretaker dan 1 pendamping dari cabang. Sejak saat itulah resmi secara administratif Komisariat Unitri berdiri.
Sehingga dapat disimpulkan awal berdirinya Komisariat Unitri sebenarnya atas prakarsa inisiatif Bang Darwin dengan teman-teman yang telah ikut LK terlebih dahulu. Oh iya. Kemudian 2004 saya didatangi di lokasi LK termasuk anggota terakhir yang bergabung untuk kemudian menjadi keseluruhan anggota yang diajukan sebagai syarat untuk mengajukan komisariat persiapan. Dan yang melatar belakangi tentu disadari hampir di semua kampus kalau masih berdiri tentu khususnya organisasi ekstra itu belum ada. Tetapi waktu itu organisasi ekstra yang lain sudah ada terlebih dahulu, ya. Ada yang berbasis keagamaan, ada yang nasionalis, terlebih dahulu ada di situ. Nah, HMI justru tidak ada gitu ya. Itu juga yang mendorong semangat kami, ini harus ada gitu ya. Omek yang lain ada, masa kita nggak ada gitu ya. Yang kedua, disadari kita minoritas di kampus, sehingga perlu berhimpun untuk menyamakan gerak langkah lah kira-kira begitu. Ya tentu aktivitas yang positif dan kesamaan yang berbasis agama ya. Ini tidak membicarakan agama, tetapi mau tidak mau karena HMI Himpunan Mahasiswa Islam, tentu ini adalah aktivitas mahasiswa muslim yang pada saat itu minoritas di Unitri. Nah, itu yang melatar belakangi awal berdirinya Komisariat Unitri. Nah, mohon maaf bagi yang tidak saya sebutkan secara detail, karena sejauh ingatan saya di caretaker itulah yang saya ingat. Meskipun ya di dalam 25 yang diajukan nama-nama itu, kalau boleh saya sebutkan senyampang yang saya ingat sebagai bentuk apresiasi agar kita tidak lupa sejarah begitu ya. Yang pertama itu Mas Darwin tentu saja, yang di dalamnya ada Dedi Purwanto, ada Ainul Yakin, ada Salama Bahwa gitu ya, Salama Bahwa dari Ternate, ada Jufri Titawael dari Sulawesi, kemudian Ongen ya, Joni Freddy Hauri dari Ambon juga, Hamid Alfaris Tukan dari Ambon, kemudian ada Munimah dari Pasuruan, dan saya sendiri. Masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada saat itu. Saya pikir itu awal fase berdirinya Komisariat Unitri. Saya pikir itu, Mas. Oke. Cukup menarik ya terkait latar belakang bagaimana HMI itu didirikan dengan cerita yang sangat menarik di dalamnya. Terus ini, Kenda, gagasan dan visi seperti apa yang waktu itu mendirikan HMI? Iya, oke. Nah, karena terkait dengan masalah gagasan sebenarnya kurang tepat juga kalau disebut gagasan. Ide awal kenapa harus berdirinya komisariat gitu ya kira-kira. Nah, itu saya anggap sebagai fase kedua ya. Fase kedua. Setelah LSK dari cabang keluar, baru secara administratif berdiri yang namanya Komisariat Persiapan Unitri. Nah, ide awalnya tentu berhimpun kesamaan visi sesama generasi muslim yang ingin berkontribusi positif dalam tumbuh kembangnya kampus Unitri, alma mater tercinta kita begitu ya. Tentu itu harus memiliki wadah lah ya, karena dengan adanya wadah saya pikir aktivitas akan lebih mudah untuk dikoordinasikan, tentu diimplementasikan dan dikejawantahkan, kurang lebih begitu. Nah, yang menarik fase-fase kedua setelah SK itu keluar sudah mulai ada tantangan. Tantangan pertama itu kira-kira kita ini kantornya di mana gitu ya, atau sekretariatnya di mana gitu. Baru setelah itu saya tahu kalau nama kantor HMI itu disebut komisariat. Kira-kira komisariatnya di mana? Nah, itu tantangan awal gitu ya. Setelah SK keluar ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan. Dengan adanya SK keluar tentu kita butuh sekretariat atau istilahnya komisariat. Nah, itu tantangan pertama. Akhirnya kami membentuk tim ya, biasa lah ya. Tim ini tim pemburu rupiah sebenarnya gitu ya. Dalam arti begini, kita sadari untuk mendirikan komisariat atau memiliki komisariat sendiri
itu kan ya kita senasib ya, sama-sama mahasiswa, tentu kita tidak mungkin menggunakan kamar kos untuk kantor, tentu harus ngontrak. Nah, tentu kalau ngontrak itu kan tidak bisa kita menggunakan uang pribadi, dalam arti waktu itu cukup mahal kalau ditanggung sendiri. Akhirnya para inisiator ini bergerilya bergantian untuk silaturahmi kepada kahmi-kahmi yang ada di Malang Raya. Ya, itu tantangan awal dan proses bagi kami sebagai kader, bagaimana mengatur siasat pertama kali gitu ya. Kenapa saya sebut siasat? Karena silaturahmi ke Kahmi dengan tujuan untuk, tanda kutip ya, minta bantuan dalam hal dana, itu ya susah-susah gampang. Karena tipologi Kahmi ini banyak macamnya. Ada yang Kahmi saking cintanya itu marah-marah dulu, tapi ya juga membantu itu. Ada yang saking cintanya tidak banyak komen, langsung membantu begitu saja. Ada yang memberikan challenge, tantangan. Cobalah jangan minta aja gitu, mau bikin usaha apa gitu. Kita juga berusaha di situ. Singkat cerita, itu tantangan awal kami sebagai kader, yaitu bagaimana memiliki kantor sendiri. Akhirnya terkumpul sejumlah rupiah waktu itu. Cuma ada perdebatan lagi. Sayang ya, dengan dana sebegini kalau hanya untuk ngontrak. Bagaimana kalau kita menggunakan kos-kosan saja? Yang penting ada plannya dulu. Terus uangnya buat apa? Untuk kegiatan yang lain dulu, untuk persiapan LK dan seterusnya gitu. Akhirnya timbul perdebatan ya, perdebatan dalam arti positif, bahwa saling bertukar pikiran. Sebenarnya dana ini mau digunakan untuk apa sih gitu ya? Akhirnya diputuskan waktu itu, sudahlah, yang paling penting kita punya kantor dulu. Masa yang namanya organisasi tidak punya kantor itu? Dengan dana yang terbatas ya, dalam jumlah yang nominal, akhirnya kami mencari kontrakan yang terjangkau untuk kantor pertama gitu ya. Syarat pertama itu dapat di Gang 2 Telogomas, karena ini bercerita tentang sejarah harus lengkap juga. Gang 2 di Telogomas, nomornya saya lupa. Itu karena dengan jumlah apa namanya ya, dana tersedia yang jumlahnya terbatas, kami dapat kontrakan yang juga minimalis gitu ya. Hanya ada 2 kamar, dapur dan ruang apa namanya ya, ruang tamu. Rencananya pada saatnya waktu itu difungsikan untuk kegiatan-kegiatan HMI. Tetapi yang menarik begini, saking kecilnya ini juga perlu sebagai sebuah cerita ya, karena bagian nostalgia yang menarik gitu ya. Saking kecilnya itu, yang namanya ketua umum pertama, namanya Mas Kus, itu kan tinggi. Itu kalau tidur, kepalanya di dalam kamar, kakinya di luar pintu. Itu saking menariknya waktu itu gitu ya. Nah, sejak saat itulah kami memiliki sekretariat sendiri, komisariat sendiri. Apakah berakhir tantangan? Tidak. Yang namanya sekretariat harus ada plan. Waktu itu kita belum ada digital printing ya, jadi kita tidak bikin banner apa, nyari papan bekas di kampus, itu dilukis menjadi papan komisariat gitu ya. Dan itu luar biasa perjuangannya, karena papan bekas gitu ya, dipotong ukuran tidak ideal, yang penting ada tandanya kalau itu komisariat Unitri gitu. Itu sih. Sehingga ide awal sebenarnya adalah bagaimana mahasiswa muslim yang ada di Unitri bisa gitu ya, beraktivitas sebagaimana layaknya mahasiswa. Selain aktif di internal kampus, juga ada wadah yang di eksternal. Tentu itu semua dalam rangka gitu ya, dalam rangka berkontribusi terhadap alma mater tercinta Unitri. Karena kalau dengan adanya OMEK, tentu apalagi HMI begitu ya, yang sejarah panjangnya sudah banyak orang tahu, maka saya pikir itu juga salah satu hal yang positif jika di Unitri ada yang namanya HMI ya. Itulah kontribusi HMI dalam sejarah berdirinya Unitri. Tentu kontribusi kami
bukan kontribusi yang sifatnya bagaimana mengembangkan infrastruktur Unitri, tetapi kontribusi kami bagaimana meningkatkan kualitas dinamika mahasiswa di lingkungan Unitri waktu itu, khususnya mahasiswa-mahasiswa Muslim. Begitu kira-kira, Mas. Ya. Jadi itu ide awalnya. Ya. Cukup menarik ya kawan-kawan terkait tadi nostalgia, cerita nostalgia bagaimana jerih payah mengumpulkan dana dan sebagainya agar HMI Komuni itu berdiri. Untuk selanjutnya Kanda, ini komitmennya seperti apa yang ada pada saat itu sehingga terus semangat membangun HMI di Komuni. Oke, baik. Komitmen, kalau bilang komitmen itu sejak awal kami menginisiasi secara administratif, kemudian kita layangkan ke cabang untuk pengajuan komisariat persiapan, tentu itu bentuk komitmen. Tetapi saya tidak berbicara komitmen, tetapi dari dinamika yang ada, maka itulah bentuk komitmen kami. Dinamika yang saya maksud adalah setelah komisariat persiapan itu berdiri, itu kami langsung diuji gitu ya. Ujian pertama adalah bagaimana kemudian menyelenggarakan rapat anggota komisariat pertama atau istilahnya RAK gitu. Itu juga menjadi hal menarik dan sekaligus tantangan. Kenapa menjadi tantangan? Tentu di dalam RAK itu kan ada yang namanya kontestasi untuk memilih ketum pertama gitu ya. Nah, pada saat awal mula mau RAK itu juga sudah ada tantangan. Tantangannya kurang lebih begini. Jadi gini, ada senior yang masuk di dalam caretaker yang kami rencanakan sebagai sebuah penghargaan dan saya anggap pantas waktu itu. Kami anggap pantas untuk menjadi ketum pertama, yaitu Mas Darwin Abdul Rajak. Tetapi beliau menolak. Padahal luar biasa perjuangan beliau dan saya yakin pantas untuk menjadi ketua komisariat pertama. Namun sekali lagi beliau semacam tanda kutip ya, pahlawan tanpa mengharap jasa, kira-kira begitu. Karena setelah komisariat persiapan berdiri, beliau kami harapkan, bahkan kami todong, ayolah jadi ketua pertama. Beliau tidak mau. Ya alasannya tentu, saya sudah menyusun skripsi, saya fokus untuk ini sajalah, yang penting alhamdulillah komisariat sudah berdiri gitu. Nah itulah kerendahan hati dari Bang Darwin. Saya pikir juga kami memaklumi karena beliau juga alasannya tepat untuk menyusun skripsi dan menyelesaikannya. Akhirnya karena ada kelowongan gitu ya, tanda kutip lowong dalam arti siapa sih yang pantas untuk jadi ketum pertama gitu. Akhirnya di dalam susunan caretaker yang 5 itu ada yang senior juga gitu ya. Seniornya saya, senior Dedi, seniornya Yakin, ada namanya Nur Hakim. Kalau sejarah itu kan harus nyebut nama. Nah, Mas Nur Hakim ini luar biasa. Komitmennya luar biasa, semangatnya luar biasa. Namun demikian, ya tentu namanya dinamika, ada hal-hal yang positif yang dapat diterima, ada hal-hal yang kurang baik yang itu tidak bisa kami terima tanda kutip sebagai sebuah perjuangan awal. Nah, Mas Nur Hakim ini kami salah satu senior yang luar biasa juga. Bayangkan waktu komisariat persiapan jadi, beliau yang menginisiasi untuk meng-LK-kan kader muslim gitu ya. Maksud saya mahasiswa muslim dari Kalimantan Barat. Itu ada 16 orang dari Kalimantan Barat, beliau dekati sendiri, beliau tanda kutip kader sendiri, bahkan beliau antar sendiri ke UIN untuk ikut LK. Bayangkan ya, dari Unitri ke UIN itu cukup jauh loh. Itu jalan kaki. Waktu itu ya, tentu belum seperti ini ya, ada ojol lah atau ada Grab atau apa, itu belum ada. Jadi jalan kaki ke UIN. 16 orang diajak di LK-kan. Kebayang ya bagaimana meyakinkan 16 orang untuk menjadi kader HMI. Dan itu mahasiswa betul-betul baru dari Kalimantan Barat. Sambas tepatnya. Itu perjuangan Mas Nur Hakim. Akhirnya beliau antar jalan kaki ke UIN 16 orang, akhirnya ikut LK. Awalnya kami anggap itu hal positif sebagai sebuah bentuk komitmen untuk membesarkan komisariat yang baru berdiri.
Namun seiring perjalanan ternyata gitu ya, mohon maaf ya, karena ini menyangkut sejarah, Mas Nur Hakim ada keinginan gitu ya, terpendam gitu ya. Tidak salah bagi kami karena memang layak dari sisi komitmen dan perjuangan beliau. Ah, ternyata beliau ingin gitu ya, ingin untuk menjadi ketua komisariat pertama. Saya tidak menyebut itu sebagai sebuah bentuk ambisi, tetapi keinginan. Di dalam perjalanan untuk mewujudkan keinginan baru nampak ambisinya itu ya. Satu yang senior-senior termasuk yang caretaker yang lain, termasuk yang 25 daftar kader sebagai syarat untuk mengajukan komisariat persiapan tidak diajak komunikasi. Seandainya beliau komunikasi saja, kami pun akan ikut dan memang layak beliau untuk menjadi ketua komisariat pertama gitu ya. Cuma karena kami tidak dilibatkan, tidak diajak komunikasi, tahu-tahu yang di LK-kan ke UIN di apa namanya? Dikondisikan sebagai sedemikian rupa ternyata untuk mendukung beliau. Nah akhirnya kita kok ditinggalkan ya, nggak ada komunikasi apa-apa dan seterusnya gitu ya. Nah disitulah dinamika RAK pertama kali muncul gitu ya. Akhirnya karena mohon maaf bagian dari cerita perjuangan. Jadi kalau kalian hari ini merasa kok berat ya menjadi kader HMI, perjuangannya begini, dari awal berdirinya sudah diuji. Ya tumbuh kembang kuat besar dan seterusnya tanpa ujian mustahil gitu ya. Maka Unitri HMI Unitri berdiri sampai sekarang itu karena mungkin ujian-ujian yang kita hadapi sejak awal mula berdirinya itu. Sehingga singkat cerita ya, dari cerita proses RAK pertama, akhirnya kami RAK pertama itu kami selenggarakan di Gedung Insan Cita 2 di Soekarno-Hatta, milik Kahmi Malang ya, Kahmi Malang Kota ya. Dia punya 2 gedung, GIC 1 dan GIC 2, kami menempati di GIC 2. Akhirnya kita camping ke sana tanda kutip ya. Kita biasalah kalau RAK kan tidak boleh ada yang pulang, jadi kita ngungsi ke sana, semua perlengkapan dibawa ke sana, akhirnya konsolidasi rapat sebagaimana RAK pada umumnya. Tetapi dinamikanya muncul, yaitu tadi ada sebuah etika khususnya dalam hal komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, menyebabkan miskomunikasi antara harapannya Mas Nur Hakim yang ingin gitu ya menjadi ketum pertama dengan harapan para senior lain yang itu ikut berkontribusi dalam pendirian komisariat. Itu tidak terjalin harmonis gitu ya. Akhirnya mau tidak mau kalau boleh disebut terjadi 2 kubu gitu. Akhirnya ada 2 kubu gitu. Kubunya Mas Nur Hakim dan kubu kami yang merasa gitu ya tidak diajak berkomunikasi dalam apa namanya ya, keinginan dan harapannya Mas Nur Hakim. Kami tidak mempermasalahkan itu, kami juga anggap beliau layak untuk menjadi ketum, cuma persoalannya persoalan komunikasi saja. Makanya penting di HMI itu persoalan etika ya, khususnya etika komunikasi antara junior dengan senior dan seterusnya. Bukan itu memantapkan senioritas dan junior, tidak, tetapi kan memang dimanapun yang namanya komunikasi menjadi penting gitu ya. Nah singkat cerita akhirnya karena ada 2 kubu muncul opsi yang tidak pernah terpikirkan. Kira-kira siapa yang layak ya? Mas Darwin nggak mau. Saya termasuk waktu itu adalah paling junior dalam angkatan LK dari 25 orang atau dari caretaker di SK cabang itu paling muda secara angkatan gitu ya. Kalau umur mungkin sama waktu itu. Singkat cerita harus ada ini gitu ya, figur tokoh yang bisa mempersatukan 2 kubu ini gitu ya. Akhirnya muncul opsi bagaimana kalau Mas Kuswoyo gitu ya. Mohon maaf Mas Kus gitu ya, saya perlu bercerita tentang profil Mas Kuswoyo. Sekali lagi Mas Kuswoyo ini mohon maaf tidak sama sekali ikut dalam
persiapan untuk mendirikan komisariat secara administratif. Itu justru yang berjuang beneran adalah Mas Darwin didampingi Kandamonri. Tentu kami juga yang masuk dalam hal caretaker itu ya 5 orang gitu. Nah, cuma uniknya Mas Kuswoyo menjadi calon alternatif bukan tanpa sebab. Beliau kader ikut LK kalau nggak salah di Brawijaya tahun 2002, 2 tahun di atas saya waktu itu gitu ya. Dan profil beliau menarik untuk menjadi pemersatu dua kubu ini gitu ya. Beliau betul-betul sebagai ustadz, dia ngajar ngaji selain jadi mahasiswa gitu ya. Dia ngajar ngaji. Kalau boleh menyebut di TPQ-nya Shirathul Mustaqim, masjid di depan pom bensin itu punya TPQ besar gitu. Dan beliau ustadz di situ. Selain itu beliau juga menjadi ketua Sifaul Qulub, WKI-nya mahasiswa Islam ya di kampus, marbotnya Masjid Unitri lah waktu itu gitu ya. Nah, profil beliau yang luar biasa, ustadz gitu ya, mengurusi Sifaul Qulub, mengurusi masjid kampus, meskipun gitu ya, meskipun dalam sejarah proses administrasi pengajuan, pengadaan komisariat beliau tidak banyak terlibat, tetapi figur ini kami anggap sebagai pemersatu yang sudah terlanjur jadi dua kubu dalam era itu kami munculkan. Nah, itulah kenapa kemudian Mas Kuswoyo menjadi ketum pertama. Jadi sebenarnya mohon maaf bukan dalam rangka siapa mengunggulkan siapa, tidak. Kalau dalam pandangan kami waktu itu yang pada saat itu sebagai junior yang paling ideal itu Mas Darwin. Cuma karena beliau tidak mau, sebenarnya Mas Nur Hakim juga layak. Persoalan miskomunikasi, akhirnya begitu ya Mas Kuswoyo muncul dengan profil yang telah saya sebutkan. Beliau juga bersedia. Cuma Mas Kuswoyo nagih komitmen, pokoknya dibantu ya gitu. Ya siap lah gitu ya. Siap. Akhirnya Mas Kuswoyo jadi ketua, saya PTKP, Mas Yakin menjadi sekretarisnya. Memang dia luar biasa gercep kalau urusan administrasi. Mas Dedi yang profilnya juga lumayan ya, lumayan low profil, nyantai, kalem, asik lah gitu ya. Beliau sekarang Mas Dedi itu jadi kepala sekolah SMA unggulan di Pasuruan ya, Al-Yasini. Nah, beliau kalem, nyaman gitu. Meskipun secara angkatan LK Mas Dedi itu di atas saya, dia 2003, LK-nya saya 2004. Dia mau jadi sekretaris PTKP itu ya, Wasekum PTKP. Jadi antara caretaker itu semua jadi kabid, ada hanya Mas Dedi yang mau jadi Wasekum PTKP. Karena saya minta ya, karena beliau asik lah pokoknya gitu ya, dan membantu tidak selalu di depan tetapi mendorongnya luar biasa. Nah, itu ceritanya Mas Dedi. Akhirnya kami jadi kepengurusan pertama, Mas Kus jadi ketum pertama. PTKP saya Wasekumnya Mas Dedi, sekretaris Ainul Yakin. Kemudian KPP kalau nggak salah Mas Joni Freddy Hauri. P3A pertama itu Mas Hamid Alfaris Tukan. Kemudian kalau nggak salah juga waktu itu Indrawati. Jadi KPP apa ya? Saya lupa waktu itu ya. Apa? Keperempuanan itu apa namanya? PP bukan KPP ya, PP ya. Kemudian Mbak Sinta kalau nggak salah, Mbak Sinta itu jadi Bendum. Nah, itu kepengurusan yang pertama. Ada juga Mbak Munimah ini luar biasa juga orangnya. Low profil, sekarang beliau kembali ke daerah jadi guru kalau nggak salah, saya tahu riwayat terakhir. Beliau itu sangat berkomitmen sekali. Setiap ada rapat non formal di Brawijaya, di halaman parkirnya perikanan, Mbak Munimah ini selalu menyediakan logistik. Jangan dibayangkan logistik seperti ini ya, di kafe, enggak. Beliau masak-masak sendiri, kopi, teh dibawa gitu. Itu Mbak Munimah luar biasa. Nah, itulah. Jadi kalau ditanya komitmen apa yang dibangun, sebenarnya dimanapun yang namanya pertama kali mendirikan, tentu komitmennya adalah mempertahankan atau mengembangkan atau apa namanya ya, semangat atau girohnya itu tentu tidak diragukan lagi, itu komitmen. Kalau boleh disimpulkan fase kedua ini, kalau ditanya komitmen, justru komitmen yang pertama adalah bagaimana mencari kontrakan untuk kantor pertama. Komitmen kedua,
menyelenggarakan RAK yang dinamikanya luar biasa. Tidak bisa saya ceritakan detail karena waktu di forum RAK itu tahu sendirilah ya, dinamika perdebatannya luar biasa. Dan waktu itu belum ada patron. Patron itu maksudnya senior siapa sih yang kita jadikan panutan? Nggak ada. Jadi dinamikanya ya bertarung beneran gitu, bertarung beneran. Nah, akhirnya ada prasyarat dan seterusnya, itu komitmen. Nah, baru kemudian Mas Kuswoyo secara resmi menjadi ketum pertama gitu ya. Ketum pertama, saya kan kedua setelah itu. Nah, ide dan gagasan waktu itu tentu satu, ingin berkontribusi dalam tumbuh kembangnya kampus Unitri yang waktu itu masih baru. Kedua, ingin mengembangkan potensi mahasiswa muslim yang waktu itu minoritas di tengah-tengah mahasiswa yang ada di Unitri. Ketiga, memang mohon maaf, kita maklumi Unitri itu baru berdiri. Secara ideal baik organisasi intra maupun ekstra tidak begitu banyak berdiri. Meskipun ada, itu belum ideal disebut organisasi karena tidak ada pemilihan, hanya penunjukan, terutama organisasi intra. Dan itu sih ide awal bahwa kami ingin berkontribusi dalam tumbuh kembangnya kampus. Termasuk juga mengembangkan diri sebagai pribadi generasi muslim. Kalau sendiri agak sulit, sehingga kalau bersama-sama akan lebih mudah untuk mencapai tujuan. Saya pikir itu, Mas ya. Sehingga yang sudah saya sampaikan beberapa menit ini setidaknya fase pertama, fase kedua. Fase kedua sudah. Nah, saya pikir itu ya. Yang namanya sejarah tidak mungkin dalam kurun waktu yang sedemikian panjang dapat disingkat hitungan menit, apalagi jam gitu ya. Jadi kalau mau didetilkan ini bisa semalam waktunya. Semalam. Saya pikir gitu ya, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Mungkin itu hanya cerita singkatnya saja ya Pak, tapi sudah lumayan panjang dan jelas, alhamdulillah. Terkait akhir dari pembahasan ini, menurut Kanda sendiri, harapannya seperti apa untuk kader HMI ke depan untuk menjadi penerus dari HMI Komuni? Iya. Harapannya? Ya, kalau harapan ya harapan pribadi ya tentu dalam kisah perjuangan mendirikan itu ada yang mengatakan lebih mudah mendirikan, justru yang sulit mempertahankan. Maka harapannya bagaimana mempertahankan komisariat ini tetap ada gitu ya. Alhamdulillah juga kalau nggak salah 2015-2016 mekar ya, jadi 2 komisariat. Nah tentu harapan kami ini terus dijaga, terus berkontribusi positif, baik kontribusi bagi alma mater kita Unitri, lebih-lebih berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara ya khususnya, sehingga generasi HMI ini bukan hanya menjadi pelengkap dalam dinamika bernegara berbangsa, tetapi juga berkontribusi positif pada saatnya, karena di tangan kalian lah nanti bangsa dan negara ini juga akan dilanjutkan gitu ya. Nah harapan yang kedua, tentu tantangan dan dinamikanya berbeda di zaman saya dengan zaman kalian misalkan ya. Di zaman saya serba terbatas, waktu itu komputer ya belum punya. Ada laptop kader tahun 2008 tapi itu digunakan bersama-sama. Alat komunikasi ada tapi masih sangat terbatas. Sehingga waktu itu fokus kami itu justru adalah betul-betul bagaimana komisariat itu menjadi kampus kedua. Ya membaca, ya diskusi. Liburannya kalau mau mencari hiburan gitu. Kalau nggak ke toko buku bareng-bareng, ke museum, ke perpus. Perpus maksud saya itu perpustakaan kota Malang. Itu tempat rekreasi kami. Sesekali juga waktu itu ya refreshing ya, ada main futsal, jalan-jalan camping dan seterusnya. Tetapi yang pada intinya itu yang di zaman kami. Zaman kalian sekarang itu tentu tantangannya berbeda. Saya kok penuh harap sebenarnya gitu ya. Penuh harap sebenarnya karena saya melihat sebagian, atau boleh dikata sebagian besar begitu ya, bukan hanya kader HMI, terlalu asik dengan dunianya. Dunia yang dimaksud itu hanya ada 2. Dunia HP, dunia dirinya sendiri gitu ya. Agak kurang memperhatikan
lingkungan sosial sekitarnya. Jangan lupa kita bagian dari sosial masyarakat dalam konteks negara. Sehingga harapan saya kepada adik-adik bukan hanya mempertahankan komisariat tetap ada atau bahkan berkembang, tetapi dinamika yang sudah luar biasa sejak awal berdirinya komisariat ini juga terus tetap dilanjutkan, tentu dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Jangan lupa bahwa HMI itu adalah organisasi perkaderan yang dikenal luas sebagai organisasi akademis. Maka harapan saya bagi adik-adik, selain juga menghidupi komisariat, tentu insana akademis ini betul-betul diperhatikan. Jangan sampai komisariatnya ada terus tumbuh berkembang, tetapi kadernya gitu ya tidak lagi menjadi apa namanya ya, menjadi citra dari organisasi yang disebut organisasi intelektual. Karena sedikit banyak saya mengamati kayaknya sudah hampir tidak ada gitu ya kader-kader kita yang cum laude, lulusan terbaik, mewakili dalam apa namanya karya-karya ilmiah tingkat nasional dan seterusnya. Di zaman saya banyak gitu, bahkan banyak yang mengabdi di Unitri, salah satunya karena juga cum laude itu gitu ya. Nah itu sih harapan saya, terus hidupi dan hidupkan komisariat, tumbuh kembangkan terus, tetapi jangan lupa insan akademisnya gitu ya. Sebagai salah satu tujuan ber-HMI harus bisa ditingkatkan. Masa dulu bisa sekarang enggak, dengan kemudahan-kemudahan teknologi hari ini kalah dengan yang dulu penuh perjuangan untuk beli buku saja sulit, kira-kira begitu. Saya pikir gitu ya. Harapan terakhir tentu kita jangan lupa bahwa dimanapun keberadaan HMI itu hari ini kental dengan nuansa perkaderan yang orientasinya politik. Satu sisi itu benar, sisi yang lain banyak salahnya juga, karena kita kader umat dan bangsa, bukan kader politik. Oleh karena itu harapan saya, wawasan politik penting, tetapi wawasan yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kualitas kita sebagai generasi muslim. Saya pikir itu. Ya, terima kasih. Itu tadi kawan-kawan bagaimana penjelasan dari Kanda sendiri yang menjadi motivasi besar bagi kita kader umat, kader bangsa untuk tetap semangat untuk saling belajar dan menjadi peran aktif sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa HMI itu sendiri. Mungkin terakhir sebelum saya sebagai host menutup podcast pada sore hari ini, saya kembalikan kepada Kanda untuk menyampaikan closing statement. Closing statementnya sederhana saja lah ya. Yakin usaha sampai, tapi jangan lupa dengan ridha Allah. Tanpa ridha Allah semuanya akan sia-sia. Saya pikir itu aja. Itu saja. Baik, terima kasih Kanda. Mungkin itu saja kawan-kawan terkait podcast kita pada sore yang menjelang malam ini. Semoga apa yang disampaikan bisa kita ingat dan dikenang selama-lamanya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Saya sebagai host pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih.